membangun fondasi iman yang membangun ya fondasi iman yang kuat dalam keluarga ya. Pendengar, maaf nih terasa Bapak Dio ya. Ayah, Bunda dan Singelilah ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap keluarga ya. Jadi setiap keluarga itu memimpikan rumah yang damai, penuh cinta, harmonis dan dipenuhi keberkahan. Namun tengah kesibukan dunia ya sekarang, arus teknologi, pergaulan dan tekanan hidup itu, banyak keluarga tidak menyadari ya bahwa fondasi utama yang menjaga keharmonisan itu bukan sekedar ekonomi ya, bukan sekedar pendidikan formal ya, bukan pula sekedar kenyamanan fisik ya, tapi fondasi paling mendasar yang membuat rumah tangga kokoh menghadapi badai ya, menghadapi 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 badai rumah tangga ya di zaman sekarang gitu kan ya, itu adalah keimanan. Jadi iman itu adalah cahaya yang menangi langkah keluarga. Iman itu bisa menuntun ya ketika muncul masalah, terus juga menjadi sandaran ketika hati lelah ya, menjadi kompas ketika anak-anak mungkin mencari jati, dan menjadi ketenangan ketika dunia terasa berat. Nah, tanpa iman ya rumah bisa tapi tetapi dengan iman, rumah yang mungkin sederhana tapi bisa berubah menjadi surga kecil yang menenangkan jiwa. Coba ya kita lihat keluarga-keluarga dalam sejarah Islam. Ini sahabat bukan hanya secara individu ya, tetapi sahabat itu membangun keluarga yang berlandaskan keimanan. Ya, dari rumah sahabat itu muncul generasi penghafal Al-Quran, pejuang kebenaran, dan manusia-manusia pilihan yang akhlaknya mancar ya, seperti bintang. Semua itu dimulai dari apa? Dimulai dari fondasi iman. Karena itu ya, bangun keluarga bukan hanya tentang mengatur ekonomi ya, memenuhi kebutuhan atau mencipta kenyamanan fisik, membangun keluarga itu adalah proyek yang sangat besar. Jadi membangun keluarga proyek besar, membangun masa depan kita. Setiap orang tua itu ada arsitek ya, arsitek itu yang menentukan kokoh atau punya bangunan iman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, tadi dibacakan oleh ya di dalam At-Tahrim ya ayat 6, surat 6 ayat 6, ini cari nomornya ya. Jadi surat 6 ayat 6, surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ayat ini menjadi panggilan agung bagi setiap kepala keluarga dan setiap ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Nah, kita ya itu di dunia tapi juga selamat di akhirat. Membangun fondasi iman itu harus dimulai ya dengan sesuatu yang benar. Jadi membangun fondasi iman dimulai hal-hal kecil, dilakukan setiap hari dengan konsisten. Mungkin doa sebelum tidur, sholat berjamaah ya, walaupun mungkin hanya 2 rakaat sholat berjamaahnya ya, membaca Al-Quran bersama ya, atau saling memberi salam, saling memaafkan sebelum istirahat, dan menjadikan itu sebagai tempat yang mengingatkan kepada Allah ya. Ketika ya iman menjadi fondasi, maka Allah itu antun.
hati-hati itu menjadi lembut, ya, masalah akan terasa lebih ringan, dan keluarga itu menjadi benteng yang melahirkan generasi kuat dan berakhlak. Karena itu, ya, pada kesempatan ini insya Allah, ya, kita akan mungkin Bapak membuat ada 5 mungkin di kajian lah, mungkinnya kita judulnya makiat jitu, membangun fondasi iman yang kuat dalam keluarga. Dan ini, ya, kiat praktis bisa langsung mungkin diamalkan di rumah kita, bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga itu tempat tumbuhnya, ya, tumbuhnya ketenangan, keberkahan, dan kecintaan, ya, kepada Allah Ta'ala. Ini ada, ya, 5 kiat membangun fondasi iman yang kuat di dalam keluarga. Tuh yang pertama yaitu mulai, ya, dengan menanamkan tauhid dan niat yang ikhlas. Satu, ya, jadi pertama apa? Menanamkan, ya, menanamkan tauhid dan niat yang ikhlas. Di mana? Di keluarga lah. Terus juga yang kedua adalah membiasakan ibadah harian bersama. Nah, ini membiasakan ibadah harian bentuk, ya, untuk membentuk kebiasaan, kan? Juga menghidupkan keteladanan siapa? Rasulullah, jelas, ya, sebab Rasulullah memaklumkan qadana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketiga, ya, kiat untuk membangun fondasi itu yang ketiga, menghidupkan keteladanan Rasulullah. Yang keempatnya, ya, menghadirkan komunikasi Islam yang sesuai, ya, dengan apa terus juga untuk keimanan keluarga, ayah, bunda, ya, dan singgah, ya. Selanjutnya ini kita bahas yang pertama, ya, kiat jitu membangun fondasi iman yang pertama itu mulai dengan menanamkan tauhid dan niat yang ikhlas. Ini yang pertama, ya. Jadi memulai menanamkan tauhid yang ikhlas itu adalah fondasi besar, ya, dalam membangun iman keluarga. Jadi tauhid itu bisa menjadikan hatinya bergantung kepada Allah, ya, sementara keikhlasan itu menjadikan setiap langkah yang dilakukan itu bernilai ibadah. Jadi ketika pasangan, ya, suami dan istri, gitu kan, dan memahami bahwa seluruh aktivitas itu mulai dari mencari nafkah, belajar, mengurus rumah, ya, hingga saling membantu, itu dilakukan karena Allah. Rumah tangga itu akan dipenuhi apa? Keberkahan dan ketenangan. Bagaimana ikrar kita, ya, kalau misalkan yang membaca ayat di Allah Kabiro kan mengucapkan apa, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillah, ya, sesungguhnya, ya, sholatku, ibadah di luar sholat, nusuk itu ibadah di luar sholat, ya, hidupku hanya untuk Allah. Itu, ya, mungkin. Terus juga tauhid, ya, ikhlas ini, tauhid itu kan menanamkan keyakinan, ya. Tauhid itu menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang beri rezeki, menjaga, menguatkan, dan mengatur perjalanan hidup keluarga. Keyakinan ini, ya, keyakinan ini membuat keluarga bisa lebih menghadapi ujian, tidak mudah putus asa, dan tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Sementara niat yang ikhlas itu membuat seluruh amalan, ya, sehari bernilai pahala. Jadi ketika seorang berbuat baik bukan karena ingin dipuji, dilihat, atau dihargai, tetapi semata-mata untuk Allah, maka Allah akan membuka pintu kebaikan dan menyatukan hati-hati dalam keluarga tersebut. Tanpa keikhlasan, ya, amal itu menjadi hampa. Tanpa tauhid, ya, perjalanan hidup itu menjadi rapuh. Tetapi ketika keduanya itu terpatri di dalam hati, maka iman, ya, iman keluarga akan tumbuh. Ikhlas juga mengajarkan anak agar melakukan sesuatu dengan
yang bersih, tidak ria, ya tidak bergantung pada penilaian manusia. Ya. Dengan begitu, ya anak akan tumbuh jadi pribadi yang kuat secara spiritual, ya, dan tumbuh dalam kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menegaskan di dalam di dalam surat Al-Bayyinah, ya, ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ya. Padahal ini Allah berfirman, ya, padahal mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ayat ini mengingatkan bahwa semua kebaikan dalam keluarga itu harus dimulai dari hati yang lurus dengan tauhid yang benar dan niat yang ikhlas. Itu rumah akan menjadi tempat lahirnya ketenangan. Setiap langkah anggota keluarga itu mendekatkan keluarga kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Ada pun sebuah pertanyaan, ya, akan sebuah pertanyaan, mengapa ya menanamkan tauhid niat yang ikhlas itu adalah hal yang utama? Ini sebuah pertanyaan, ya, tadi. Pertama karena tauhid itu ada fondasi agama dan kunci diterimanya amal. Itu tauhid, ya. Jadi tauhid itu fondasi agama, ya. Semua kebaikan dalam keluarga, baik pelaksanaan kebaikan, ya, ataupun mungkin pendidikan, cinta, kedisiplinan, tidak bernilai, ya, di sisi Allah tanpa tauhid. Jadi tauhid itu adalah fondasi rumah, ya, rumah iman. Jadi tanpa fondasi, ya, sebaik apapun bangunan itu akan runtuh. Maka ya tadi di surah Al-Bayyinah, ya, wa miru la liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak perintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu berarti melaksanakan semata-mata karena Allah. Yang keduanya tadi bahwa penting menanamkan tauhid. Yang pertama bahwa adalah sebagai fondasi, ya, bahkan menjadi kunci diterimanya amal. Yang kedua, niat ikhlas itu akan membedakan amal yang bernilai dari yang sia-sia, ya. Jadi mungkin ini ada dua orang melakukan hal misalkan mendidik anak atau mungkin mencari nafkah, ya, melayani pasangan, gitu kan. Namun itu bisa di sisi Allah bisa sangat berbeda. Kenapa? Yang satu mungkin beribadah, yang lain sia-sia, bahkan bisa jadi dosa. Kenapa? Itu bergantung pada niatnya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, a'malu binniha, bahwa sesungguhnya amal itu, ya, amal itu tergantung pada niat. Maka ini penting, ya, niat yang ikhlas itu bisa membedakan mana sesuatu amal yang bisa bernilai, itu kan, di hadapan Allah, atau bahkan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena niat. Maka ini penting, ya, penting sekali, gitu kan, niat yang lurus, niat yang ikhlas, ya, hanya semata-mata karena Allah. Terus juga tauhid itu bisa menciptakan arah hidup yang jelas bagi keluarga. Jadi keluarga yang bertauhid, ya, berarti itu tahu untuk siapa, gitu kan, untuk siapa mereka amal, ya. Mungkin keluarga yang bertauhid tahu untuk bahwa beramal itu misalkan mendidik anak, ya, semata-mata Allah, anak itu adalah amanah. Terus juga menjaga rumah dari maksiat karena takut karena itu satu, ya, keluarga yang bertauhid, gitu kan, dia sadar, gitu kan, ketika melakukan itu untuk siapa, gitu kan, ya. Misalkan menyayangi dalam rangka mencari Allah. Terus juga keluarga tidak akan mudah goyah, ya, tidak akan mudah goyah oleh dunia. Kenapa? Karena
arahnya jelas. Jelas hanya semata-mata menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya bahwa tauhid juga tauhid adalah itu bisa memurnikan hati dari penyakit. Ya, jadi banyak malah keluar itu kan berawal dari penyakit hati ini biasanya ya. Jadi banyak masalah itu dimulai dari penyakit hati gitu. Misalkan dipuji itu kan ya, terus juga merasa paling benar ya, memaksakan kehendak total, misalkan dunia ya, marah berlebihan atau tidak ridho terakhir. Nah, adapun tauhid dan ikhlas itu bisa membersihkan semua ya, membersihkan dari penyakit hati ya, membersihkan membersihkan penyakit hati yang lurus akan memunculkan sikap amanah, sabar, lembut, dan saling menghormati. Mungkin sebaliknya ya, kalau misalkan tadi masalah hati nyakit gitu kan, justru disalah gitu kan, menjadi pangkal permasalahan di keluarga. Terus juga bahwa tauhid itu bisa melahirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah. Rumah yang bertauhid itu adalah rumah yang penuh doa. Yang bertauhid kan dia senantiasa segala sesuatu itu digantungkan kepada Allah, maka senantiasa meminta, berdoa itu kan, untuk untuk mungkin keberkahan ya, berdoa untuk mendapatkan pertolongan seperti itu. Juga mungkin yang bertauhid dan banyak bersyukur ya, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Terus juga rumah tauhid di sana akan ada ya tawakal, ridho, ataupun banyak zikir, dan cintanya itu semata-mata hanya karena Allah. Seperti ini ya, rumah yang tadi banyak syukur, bertawakal gitu kan, itu insya Allah ya pasti itu akan dilindungi oleh baik dan dijauhkan dari setan ya. Bahkan rizki itu menjadi berkah karena dicari dengan hati yang ikhlas dan jangan dengan adab tauhid. Jadi ya, tauhid itu adalah fondasi ini ya, mungkin ini kesimpulan bahwa tauhid itu adalah fondasi, sedangkan ikhlas itu adalah awal dari amal. Jadi tanpa keduanya itu keluarga akan hilang cahaya ya. Dengan keduanya Allah sendiri yang akan menjaga, menuntun ya, dan menyempurnakan langkah keluarga. Itu mungkin ya pentingnya menanamkan tauhid dan yang ikhlas yang mata-matanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya bisa menjadi fondasi mungkinnya menjadi sana cara ya untuk membangun yang di dalam keluarga. Mungkin itu dulu ya, ada bab pertama dulu, mungkin silahkan, mungkin ini kita sama-sama boleh ya mungkin bertanya, atau mungkin tadi merespon ya berkaitan dengan kiat mungkinnya membangun fondasi iman yang di dalam keluarga. Yang pertama itu yaitu dengan menanamkan tauhid dan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu pertanyaan dengan atau dengan ini ya, oke, boleh mungkin ada yang iya pasti bisa dulu. bentar, ini kayaknya ada yang harus di mute dulu ya. Siap. Ya, alhamdulillah ya. Tadi mungkin pemaparan pertama dari Pak Ustadz ya mengenai tauhid dan niat yang ikhlas ya dalam membangun pondasi iman yang kuat. Itu memang tadi tauhid ya yang harus diutamakan gitu, karena sesuatu hal
atau amalan itu tanpa tauhid menjadi sesuatu hal yang sia-sia ya, Pak Ustadz. Ini barangkali ada yang mau bertanya dari Kang Hafid Puloh ya, Pak Ustadz mengangkat tangan, bisa open mic barangkali ya, Kang Hafid. Baik. Mohon mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin bertanya terkait hubungan menjalin hubungan yang halal dalam proses menuju pernikahan itu kan ada konsep saya mendengarnya ada dua pendapat, ada dua sudut pandang. Ada yang berpendapat khitbah dulu, kemudian ta'aruf lalu menikah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ta'aruf, khitbah lalu nikah gitu. Nah, dari mungkin dua sudut pandang ini menurut Ustadz yang paling sering digunakan dan paling mungkin sesuai dengan syariat gitu, mana yang diambil itu? Apakah mau khitbah dulu baru ta'aruf atau di ta'aruf khitbah gitu kan? Emang ini dua-duanya ada yang melakukan itu karena misalkan dia biasanya ta'arufnya itu misalkan melalui orang tuanya langsung, misalnya jodohkan lah ke orang tuanya gitu. Datang aja dulu, nah, ketika datang dulu langsung di sana khitbah langsung karena itu yang bahasanya yang dulu baru satu Minang di sana misalkan langsung mungkin ya, sebab ini mungkin betul ya, salah satu ini ada kamu itu diketahui orang banyak, mungkin hanya beberapa orang saja, sebab meminang itu belum tentu itu jadi gitu kan ya, sehingga harapannya itu bisa menghindari fitnah gitu kan ya, itu seperti itu. Jadi memang ada ya, jadi dua-duanya kalau mungkin setelah ta'aruf data misalnya kesepakatan mau melanjutkan, maka ada nador. Sebenarnya nador itu bagian juga daripada ta'aruf ya kan, ta'aruf itu artinya saling mengenal ya, maka diketemukanlah gitu kan, ketika sudah ada kesepakatan, sudah diketemukan ya, dengan siapa dan dan alatnya, ternyata gitu kan ada kecocokan. Ini salah satu tanda mungkin seseorang itu jodoh itu kan, biasanya itu tadi ada kecocokan ya, ada kesamaan, suka apalagi bukan juga, mungkin di sana ada mungkin ada perasaan lah gitu, ada kecocokan gitu kan ya, antara Ikhwan dan Wata biasanya gitu kan, mungkin kalau dari Saung Ta'aruf itu tidak langsung ke khitbah gitu kan ya, biasanya itu untuk memang menikah itu akan hanya menentukan dua insan, tapi menentukan dua keluarga. Maka biasanya ta'aruf dengan siapa? Dengan keluarganya. Mungkin ta'aruf dengan keluarganya bisa misalkan laki-laki ke perempuan, ke keluarga perempuan memperkenalkan, begitu sebaliknya. Ternyata ketika dua-duanya sudah ada, tadi ada kecocokan, saling menerima, di sanalah mungkin bahasanya khitbah gitu kan, bahkan meminang gitu kan, bahasa Sunda nama carita gitu, itu seperti itu. Betul. Jadi sekali lagi memang dua-duanya itu ada yang melaksanakan. Yang mana yang mungkin cocoknya yang mana ya, untuk Kang siapa dan Kang siapa Dita? Kang Hafid. Itu Kang Hafid. Mungkin Kang Hafid boleh gitu kan, cocok yang mata kalau yang dipakai di ta'aruf itu sama itu dulu yang memperkenalkan dulu gitu kan ya, saling mengenal, baru di sana ketika ada kecocokan baru menghitbah gitu. Sebab ketika sudah dihitbah gitu kan, maka secara hukum Islamnya perempuan sudah
kalau di saung ta'aruf ini biasanya ta'aruf ya, bahkan ketika ta'arufnya itu bukan hanya sekedar dua orang, hanya dua insan saja, tapi ta'aruf juga bersama siapa? Keluarnya. Baru ketika ada perjalanan baru masuk kepada ketika sudah hitbah gitu kan, maka di sana sudah siapan menuju pernikahan. Seperti itu. Allah. Ya, Mungkin semoga mau membantu ya tadi Kang Hafid ya. Bang Pak Ustadz ini teh sinyalnya rada kurang ya kayaknya di Pak Ustadz, jadi agak putus-putus tadi teh. Iya, agak putus-putus dari sedikit, bapaknya tapi ya, ya masih ada bapak orang ganti, jelas-jelas. kita ganti. Oke, siap. Gimana Pak? Nah, gimana Pak? Udah. Iya. Semoga nanti lancar ya. Emang barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lebih, boleh? Barangkali Bapak Ibunya, silakan. Singgalilah juga boleh ya. Ya tadi kalau berkaitan dengan pertanyaan Kang Hafid tadi itu lebih kepada kembali ke kondisi masing-masing juga ya Pak Ustadz ya. Memang ada yang khitbah dulu, betul. Itu baru ta'aruf kesananya gitu ya. Tapi memang kebanyakan sih ta'aruf dulu ya, karena bukan hanya kita, ya tentunya dua keluarga juga bisa saling ta'aruf juga ya sebelum nanti pada akhirnya ke khitbah gitu. Iya, barangkali belum ada ya Pak Ustadz ya, boleh dilanjut dulu aja kali ya Pak. Sambil kita nunggu teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa chat juga ya gitu, atau mau langsung ngobrol juga boleh. Silakan Pak. Kita lanjut ya, kita lanjut kepada bab yang kedua ya. Kalau tadi yang pertama ya, bab yang pertama itu gitu kan kiat untuk membangun fondasi iman yang dalam keluarga itu memulai dengan menanamkan tauhid dan yang ikhlas ya. Berarti ini pada diri, kepada pasangan, dan kepada anak ya, kepada keluarga mungkin yang ada di rumah tersebut gitu kan. Nah, sekarang yang kedua itu membiasakan ibadah bersama. Salah satu ini gitu kan, membiasakan ibadah bersama itu kan menjadi salah satu cara efektif, jadi cara efektif untuk menggunakan iman ke seluruh ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan secara sama atau berjamaah itu bukan hanya menambah pahala. Sebab kan itu kan sholat jamaah dengan sendirian kan beda 27 derajat gitu kan ya. Nah, jadi ini ya, jadi bukan hanya menambah pahala, tetapi juga akan menumbuhkan kedekatan hati ya. Ciptakan suasana rumah yang penuh rahmat, serta itu menanamkan nilai keagamaan secara alami. Jadi misalkan sholat berjamaah di rumah, meskipun hanya maghrib atau saja, maghrib atau subuh itu menjadi kebiasaan disiplin dan itu berdiri belakangnya sebagai makhluk, itu bukan sekedar ritual ya, tapi pendidikan langsung tentang pembinaan kedudukan dan persatuan dalam ketaatan. Atau juga Al-Quran sampai secara walau hanya mungkin beberapa ayat, memang itu bisa membuka pintu hidayah ya bagi seluruh pendengar. Jadi surah dan ayat Allah di dalam rumah itu bisa menghadirkan ketenangan.
ya, menjauhkan gangguan setan dan menjadikan rumah itu sebagai tempat turunnya keberkahan. Atau mungkin pagi, ya, zikir pagi dan petang yang diamalkan bersama itu bisa mengajarkan keluarga untuk selalu bergantung kepada Allah, ya, memohon perlindungannya sejak awal hari, ya, sehingga hingga menjelang malam. Sementara itu bersama saat atau sebelum tidur, ya, atau mungkin ketika menghadapi masalah, itu bisa menjadi momen penguat spiritual yang sangat besar, ya. Anak terbiasa, ya, anak terbiasa mendengar dari tuanya, sehingga perlahan, ya, anak-anak itu belajar untuk tiru, ya, memahami makna dan penghayatan, ya. Ini kebiasaan ibadah juga, ya. Ibadahan inilah, ya, yang bisa menjadi apa tadi sebutkan apa cas iman, gitu kan, ya, mencas iman. Jadi mencas iman keluarga, ya, ketika dunia ini penuh dengan godaan dan kesibukan, bahkan akibat bersama itu bisa menjadi momen, ya, bisa menjadi momen pengisi ulang rohani, ya, akan bisa juga menenangkan hati dan mengembangkan fokus kepada tujuan hidup, ya. Tujuan hidup kan cari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang yang setiap hanya terhubung, ya, terkoneksi dengan Allah, itu akan lebih sabar, lebih lembut, dan lebih mudah menghadapi ujian hidup. Nah, jika seluruh anggota keluarga itu memiliki koneksi spiritual yang kuat seperti itu, maka rumah pun bisa menjadi bentengan yang kokoh. Allah Ta'ala memerintahkan setiap hamba untuk jaga dirinya, keluarga, pesan dan bagaimana di saat tahrim, ya, ku angkusakum wa ahlikum, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Ini ayat ini, ya, ayat ini memberikan pesan bahwa tanggung jawab keluarga itu bukan hanya dengan memberi nafkah dan pendidikan dunia, misalkan sekolahkan, ya, dari mulai perguruan tinggi itu juga menuntut, ya, anak-anak kepada ibadah yang benar, yang membiasakan ibadah harian bersama. Itu adalah bentuk nyata dan upaya jaga keluarga agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi kebiasaan, iman akan tumbuh, hati bisa menjadi lembut, dan keluarga berada dalam perlindungan Allah di berbagai titik dunia maupun akhirat. Mungkin itu yang kedua, ya. Yang kedua itu membiasakan, ya, ibadah harian bersama. Itu mungkin salah satu cara, ya, kiat-kiat untuk membangun fondasi yang kuat di dalam keluarga. Jadi bukan hanya dengan menanamkan tauhid dan niat yang ikhlas, tapi membiasakan ibadah hari itu bersama keluarga. Ini kalau misalkan tidak betul bahwa sholat fardu itu disahkan, ya, disunahkan terutama untuk laki-laki di masjid. Tapi boleh gitu misalkan di rumah, ya. Salah satu kan kalau misalkan tadi belum tentu, ya, pemahaman itu jadi, tapi bagi kita di rumah pasti gitu kan menjadi juga adalah sebagai latihan dia mengasahkan ibadah di rumah. Mungkin yang ketiga ini menjadi apalagi siapa, bagi anak. Enggak, mungkin kita sampai juga lah kita buka lagi, ya, sessionnya mungkin. Mungkin mau ada yang merespon atau tadi ada yang bertanya, mungkin berkaitan dengan yang kedua. Jadi membangun fondasi, ya, dua
itu apanya tuh dengan membiasakan ibadah harian bersama. Oh, ini bikin ntar ya banyak putus-putus. Aduh ya Allah. Nah, inilah ya salah satu ujian ya ketika kita ngaji melalui online. Seperti itu. Mangga mungkin kita buka dulu Teh Rizka ya. Iya, Apa buka yang kedua itu membiasakan ibadah harian bersama. iya. Semoga barangkali ya Akang Teteh Mas ada yang putus-putus mau. Kenapa? Suara Bapak masih Iya. putus-putus? Iya Pak, masih Iya. cukup sering gitu si putus-putusnya ya. Masya Allah memang kalau kita kajian itu Coba Bapak ada pindahnya nggak pakai keterbatasan ya dalam kalau sinyal itu kadang bagus gitu ya, kadang lumayan. Insya Allah ya, tapi semoga tidak menurunkan semangat ya. Tadi adalah sedikit-sedikit mengenai apa poin kedua itu yang ditekankannya itu membiasakan ibadah harian bersama-sama ya, bersama pasangan ya, seperti sholat berjamaah, baca Quran bersama gitu ya. Supaya bisa membangun Izin, Ustaz. koneksi yang kuat sama Allah ya. Jadi kompak. Ya. Iya Izin ya. Ustaz, mungkin maaf, mungkin Ustaz sepertinya ada di ruangan yang dimana sinyal itu betul-betul nggak ada. Jadi ini kemungkinan aja sih Ustaz, mungkin masukan gitu dari saya gitu. Masya Allah, ya. Jazakallah. Ya Pak Ustadz, barangkali mungkin bisa pindah dulu katanya atau mencari sinyal yang lebih ini gitu karena memang tadi putus-putusnya tuh sering Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah sih tadi ya secara keilmuannya. Kenapa? Sekarang lancar nggak? Coba. Sepertinya Ya, masih jelas. Terus ya masih sedikit sih Pak. Kadang lancar. Sepertinya masih. Nah, sekarang. Nggak apa, kita coba lagi ya. Enggak ya, Akang Teteh. Waktunya juga masih. Kenapa Pak? Lancar. Izin Ustadz, maaf mau tanya, itu Ustadz posisinya lagi di mana ya? Mungkin kamu boleh tahu. Mungkin itu yang menjadi penyebab Ustadz sinyalnya putus-putus. Gimana? Itu maaf, Ustadz posisinya lagi di mana? Oh, Bapak memang ruangan di saung. Oh iya. Masya Allah. Daerah Cimahi ya. Kayaknya mungkin sinyal di sana karena hujan juga ya. Emang lagi hujan. Sinyal. Iya. Biasanya enggak sih, enggak sering kayak gini. Oh, inilah lebih jelas lagi ya, nanti coba aku bantu juga lah ya. Ya, siap. Ya. Boleh. Mungkin autor kita ini hatur nuhun ya Kang Hafid, ini perhatian banget, Masya Allah. Jazakillah juga Teteh, ya saya sedikit aware supaya ini ilmunya sangat bermanfaat dan sangat berbobot itu ya, sedikit disayangkan gitu kalau dalam penyampaiannya ada sedikit hambatannya gitu, mungkin berupa sinyal putus-putus gitu, sayang gitu. Iya, betul. Oke, hatur nuhun Kang Hafid ya, kita sama-sama insya Allah perbaiki ya, harus di nya Bapak
mungkin kurang baik atau gimana ya, kelas sama cek. Iya, ya. Kita lanjut dulu aja ya, sebelum kalau itu kita kita berkaitan dengan ya, berkaitan dengan apa, kaitan dengan fondasi iman kuat gitu kan di Islam itu ya, yang pertama menanamkan yang ikhlas ya, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang keduanya membiasakan idaharin itu bersama, ya kayaknya itu menunjukkan keteladanan yang baik adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan keteladanan atau uswah hasanah, ini inti dari pendidikan iman dalam keluarga. Jadi anak-anak dan pasangan itu jauh lebih terpengaruh oleh apa yang mereka lihat ya, dari apa yang mereka dengar. Ya, seringkali mungkin seringkali satu perbuatan yang dicontohkan secara nyata itu kuat ya, daripada 1000 nasihat diucapkan ya. Keteladanan itu bisa jadi nilai Islam, bukan hanya teori ya, tetapi sesuatu yang benar-benar hidup di dalam rumah. Saat misalnya seorang ayah atau bapak ya menegakkan sholat tepat waktu, itu anak akan memahami bahwa sholat adalah prioritas. Ketika seorang ibu misalkan menjaga tutur kata dan bersabar dalam menghadapi keadaan, anak itu akan belajar bahwa kelembutan adalah bagian akhlak yang mulia. Ketika kedua orang misalkan memaafkan, itu suasana rumah akan terbangun dan akhlak yang baik atau bersama. Nah, ini ya keteladanan juga bisa melahirkan konsistensi. Jadi anak melihat bagaimana orang tuanya berusaha mengamalkan nilai Islam meski setelah ataupun uji. Dan dari sana ya anak-anak belajar tentang kesungguhan. Ini pendidikan. Kenapa? Karena hati anak lebih mudah mereka merealitas dari kata-kata. Ketika orangnya memerintahkan tanpa memcontoh, dianggap beban. Tetapi ketika perintah itu serta dengan teladan nyata, itu anak akan menerima sebagai perilaku yang wajar dan layak ditiru. Keteladanan itu membuat suasana rumah itu tidak hanya berisi aturan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi. Bahkan Allah Ta'ala ya mengarahkan kita untuk meneladani siapa? Meneladani Rasulullah SAW itu sebagai manusia terbaik yang akhlaknya sempurna. Sebagaimana ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh itu terdapat yang ayat ini menunjukkan bahwa keteladanan adalah metode pendidikan yang paling ideal. Rasulullah SAW itu tidak hanya mengajarkan tetapi dengan perilaku yang menyentuh hati, kesabaran, kejujuran, ya, amanah, kasih sayang dan akhlak mulia. Ketika keluarga itu berusaha menurut teladan seperti ini dalam kehidupan sehari, maka rumah akan memenuhi cahaya akhlak. Selain menjadi budaya, iman akan tumbuh kokoh dan anak-anak pun akan berkembang sebagai pribadi yang kuat, beradab dan cinta kebaikan. Itu ya yang ketiga. Adapun yang keempat, ini yang empat ya. Yang keempat adalah menghadirkan komunikasi. Jadi menghadirkan komunikasi dalam menjadikan ya tiap kata yang luar itu sebagai sana dekatan hati.
menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Jadi rumah yang di dalamnya dibangun komunisi Islam, ya Islam itu akan menjadi tempat bernaung yang nyaman. Karena anggota keluarga itu merasa hargai, ya kita yang dilindungi. Di Islami itu sekedar berbicara baik, tetapi menciptakan suasana interaksi yang selaras dengan adab dan tuntunan syariat. Salam yang dibiasakan itu kan akan menghadirkan cinta. Doa yang diucapkan itu kan akan menumbuhkan berkah, ya, akan menumbuhkan nasihat juga yang lembut itu akan memudahkan hati tersentuh. Dan musyawarah itu akan menumbuhkan rasa memiliki serta kebersamaan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika ya suasana rumah dipenuhi kata-kata yang baik, hati pun lebih mudah terjaga. Kata kasar, bentakan ataupun emosi yang tidak terkontrol itu dapat melukai hati dan merusak kehangatan keluarga. Bahkan ya akan meninggalkan bekas yang lama hilang. Namun dengan komunikasi Islami, setiap masalah itu bisa dibicarakan secara tenang. Setiap perbedaan itu bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan. Dan setiap kekecewaan itu dapat diobati melalui kata-kata yang menyejukkan. Anak belajar untuk berbicara sopan, pasangan ya belajar untuk saling mendukung, dan seluruh anggota keluarga tumbuh dengan adab yang mulia. Yang Allah Ta'ala juga memerintahkan ya setiap hambanya untuk memilih atau kata-kata atau diksi ya dalam berbicara ya sendiri dan saya sebagaimana kalau di dalam surat Al-Qur'an ayat 83 ya waqulu linnasi husna, ya berkatalah ya yang baik kepada manusia. Jika terhadap manusia secara umum, ini secara umum saja ya kita diperintahkan untuk berkata baik, maka lebih lagi kepada orang-orang yang tinggal serumah ya dan kita cintai. Bahkan Rasulullah SAW pun itu menganjurkan ya agar setiap interaksi itu diawali dengan salam. Kenapa? Karena salam adalah pintu kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, kalian akan saling mencintai. Dengan ya membiasakan komunikasi Islam, salah satu salam, doa, kata-kata lembut, ya musyawarah dan penghargaan itu rumah akan teduh. Hati akan semakin dekat ya. Keluarga pun itu akan tumbuh dalam suasana yang penuh ketenangan. Rumah ya yang komunikasinya baik itu akan menjadi tempat terbaik untuk bertumbuh, tempat kembali ketika lelah, dan tempat lahirnya keturunan yang berakhlak mulia. Itu yang berapa? Itu kiat-kiat membangun fondasi iman ya di keluarga itu ya yang keempatnya itu kan seperti. Nah, sekarang yang terakhir mungkin ya sebelum ntar kita diskusi, yang terakhir itu memperbanyak doa untuk keimanan keluarga. Jadi memperbanyak doa ya untuk keimanan keluarga itu adalah bentuk kesadaran bahwa hidayah, keteguhan iman, dan kebaikan hati seluruh anggota keluarga itu hanya karunia dari Allah Ta'ala. Ya, usaha lahiriah seperti pendidikan, teladan, dan kebiasaan ibadah itu sangat penting ya. Itu sekali lagi itu sangat penting, tetapi tanpa pertolongan Allah semua itu tidak akan membuahkan hasil yang sempurna. Maka doa itu menjadi jembatan antara kelemahan manusia dengan kekuatan Allah ya sebagai Rob yang maha menggenggam hati. Ketika
ya orang tua memohon dengan sungguh-sungguh agar keluarganya dijaga imannya, maka itu menunjukkan ketawaduan dan kebergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga itu bisa menjadi pelindung yang tak terlihat namun sangat kuat bagi keluarga. Orang tua ya mungkin tidak mampu mengawasi anak setiap saat, tidak mampu menjaga pasangan dari fitnah dunia, tetapi Allah mampu. Dengan doa kita menyerahkan keluarga kita kepada penjagaannya ya, yang tidak pernah lalai. Doa yang dipanjatkan setiap hari akan menumbuhkan ikatan spiritual yang kuat antara anggota keluarga. Ketika ayah, ibu, dan anak-anak itu saling mendoakan, hati mereka itu akan semakin dekat dan disatukan oleh kasih sayang yang bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberi contoh doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini orang ayah yang sangat memikirkan keturunan-turunannya. Ya, doanya kan Robbi za'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Itu doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ya Rob, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang menunaikan sholat. Doa ini yang menunjukkan bahwa keistiqomahan dalam ibadah adalah anugerah besar yang harus diminta. Jadi orang tua yang setiap hari memohon agar anak-anaknya mencintai sholat, itu akan terlihat pengaruh doa itu dalam kelembutan hati dan perilaku mereka. Jadi Allah juga mengajarkan doa keluarga yang indah ya di dalam Al-Qur'an untuk memohon ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga. Mungkin ini silahkan dihafalkan, mungkin terutama ini bagi silah ya yang belum mendapatkan, apalagi ya, ibu pak yang sudah mendapatkan anak dan tadi sudah punya pasangan dan keturunan ya. Ini doa surat Al-Furqan ayat 74 ya. Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati. Itu kan, dan jadikanlah gitu kan ya, jadikanlah pemimpin orang-orang yang takwa. Doa ini bukan hanya meminta keluarga yang baik ya, tetapi keluarga yang menjadi sumber ketenangan jiwa, penyejuk hati dan peneguh iman. Ketika doa seperti ini dipanjatkan dengan keikhlasan dan konsisten ya, Allah akan memberikan keberkahan dalam hubungan suami istri, kelembutan mungkin dalam pendidikan anak, dan ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga. Dengan doa ya, keluarga itu akan menjadi lebih terjaga ya, lebih kuat dalam iman dan lebih dekat satu sama lain. Doa itu adalah senjata mukmin, tameng bagi keluarga, dan cahaya yang menerangi perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, ada 5 kiat mungkin ya yang bercatat, mungkin yang bisa disampaikan hari ini gitu kan. Jadi 5 kiat gitu untuk membangun ya fondasi iman yang kuat dalam keluarga. Yang pertama itu memulai dengan menanamkan tauhid ya, dan niat yang ikhlas, membiasakan ibadah harian bersama, menghidupkan ya teladan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikanlah gitu kan itu uswah ya, uswatun hasanah untuk apa? Untuk tadi ya anak-anak kita gitu kan. Terus menghadirkan komunikasi Islami gitu kan, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan memperbanyak doa untuk keimanan keluarga. Wallahu a'lam. Mangga silakan, mangga mau merespon ataupun mungkin pertanyaan, mangga silakan. Ya Allah ya, pas mau akhir lancar ya. Dan alhamdulillah ya, terus juga tetap bisa terpahami ya
teman-teman gitu. Jadi sebelum mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, kita coba review dulu ya tadi 5 poin yang sudah dibahas sama Pak Ustadz Abu Zaki. Yang pertama ya dalam membangun pondasi iman yang kuat di dalam keluarga itu yang pertama tadi ya tauhid dan juga niat yang ikhlas ya. Jadi betul banget segala sesuatu sih sebenarnya ya kalau misalkan tidak dilandasi dengan tauhid, maka amal kita di bumi ini termasuk juga mungkin amal dalam berkeluarga itu jadi sia-sia juga ya gitu. Jadi harapannya eh, apa ya dalam membangun keluarga ini tuh harus diawali dengan menanamkan tauhid dan yang ikhlas. Terus yang kedua itu ada membiasakan ibadah harian bersama-sama ya gitu. Jadi supaya itu bisa membangun koneksi yang kuat kepada Allah ya gitu. Terus juga yang ketiga membangun keteladanan dalam keluarga ya. Jadi memang harapannya orang tua mungkin ya khususnya bisa jadi teladan bagi anak-anaknya ya. Terus juga menghadirkan komunikasi Islam ya, menjadikan kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang baik gitu ya, yang bisa menenangkan hati, bukan kata-kata yang menimbulkan emosi gitu ya, kalau tadi kata Pak tadi ya, supaya tadi keluarganya jadi tenang gitu ya. Terus juga yang kelima itu saling mendoakan ya, saling mendoakan dalam keluarga gitu. Itu bisa menurunkan kasih sayang dari Allah ya. Itu kalau misalkan tadi ngebahas apa yang dibahas itu ada salah satu surat ya Al-Furqan ayat 74 ya. Tuh. Nah, itu barangkali ya teman-teman yang baru bergabung juga ya tadi sekilas review dari yang disampaikan Pak Ustadz. Ya, mangga boleh silakan barangkali ada yang mau bertanya atau merespons juga boleh ya atau mungkin ngasih insight lain atau gimana boleh ya kita diskusi di sini ya. Izin teteh buat respon boleh. Nah, boleh. Boleh Kang Hafid silakan. Mangga. Mungkin buat jazakallah khair barakallah Ustadz atas ilmunya. Kemudian hatur nuhun juga ke teteh udah membuat konklusi atau ringkasan dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga ilmunya bisa mudah difahami oleh audiens yang hadir di forum ini. Mungkin untuk ke depan, sebelum saya memberikan masukan, tapi saya mau tanya dulu, kalau boleh tahu ini kajian ini sifatnya rutin atau tentatif teh? Rutin Kang. Jadi kita itu memang ada free kajian. Itu tuh untuk umum ya, seperti sekarang ini. Jadi kita bahasnya gelilah, kadang juga ngebahas persiapan untuk si gelilah ya menuju pernikahan, tapi kadang juga kita ngebahas tentang keluarga ya gitu. Nah, tapi ada juga karena kita tuh ada komunitasnya ya tadi ada alumni keluarga Saung Taruh yang dinikahkan di Saung Taruh gitu ya. Terus ada juga para singgelilah yang dari alumni sekolah pranikah sebelumnya itu kita tetap menjaga gitu ya silaturahim dengan mentoring Kang gitu. Jadi selain ada kajian apa rutin ini di kajian umum gitu ya, kita juga ada di hadir-hadirnya itu selalu ada mentoring gitu. Baik mungkin mentoring keluarga, terus ada juga mentoring singgelilah kayak gitu Kang. Oh, kalau untuk rutinannya tuh setiap hari Sabtu Abad Isya. Iya betul. Setiap hari Sabtu, tapi kalau misalkan ternyata dari perkembangan, misalnya narasumbernya bisanya di pernikahan, nah itu kita bisa di hari hari. Oke. Mungkin sebelumnya terima kasih untuk informasinya. Mungkin kalau untuk masukan buat kedepannya gitu, entah mungkin dengan pemateri yang sama atau narasumber yang sama, ataupun dengan narasumber yang berbeda, eh, buat kedepannya mungkin sedikit masukan dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi adab saya, Ustadz. Kalaupun Ustadz akan ngisi terus kajian rutinan ini ke depannya, mungkin masukan saya tuh untuk memastikan terlebih dahulu sinyalnya dalam keadaan baik atau tidak. Apakah suaranya itu terputus-putus atau tidak.
karena ya begitu besar gitu, maksudnya manfaat ilmu yang Ustaz sampaikan tuh. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah ya akan mengupayakan. Insya Allah. Hatur nuhun Kang Hafid. Kang Hafid tinggal di mana Kang Hafid? Izin Ustaz, saya tinggal di Bandung. Ada kangen. Iya, Menurut dekat Ustaz. Ya Ustaz apa? menikah, masih single? Alhamdulillah masih single Ustaz. Masya Allah. Oke, aman ya. Hatur nuhun Kang Hafid atas Siap, Ustaz. masukannya. Siap, Siap, Ustaz. siap. Hatur nuhun pisan Kang Hafid. Masya Allah ya. Iya, nih Kang Hafid kayaknya mungkin bisa jadi calon single nanti yang daftar untuk ditaarufkan di saung taaruf, boleh. Supaya nanti bisa jadi ini apa role model para ikhwannya nih ya gitu, untuk ayo gitu ajakin ikhwan-ikhwan yang lain buat daftar taaruf di saung taaruf. Masya Allah ya. Masya Kita Allah. soalnya masih dominan perempuan yang banyak daftarnya ya. Oh, jadi yang masih mengajukan CV itu masih perempuan, yang laki-lakinya belum banyak itu. Ya rata-rata memang seperti itu sih. Dimanapun memang perempuan lebih dominasi ya gitu. Karena mungkin ya tadi edukasi terhadap taaruf pernikahan itu mungkin belum banyak sampai ya, terkhususnya mungkin kepada ikhwan-ikhwan ya gitu. Jadi memang Oh ya, terus kita sosialisasikan gitu ya, melalui rutin ini. Ya Allah. Masya Allah. Dan mungkin saya pikirkan lagi ya, Teteh. Ya. Ya, mangga barangkali ya, Akang Teteh, Bapak Ibu yang masih hadir di sini ya, Masya Allah. Walaupun mungkin tadi ada sedikit kendala, tapi semoga tetap ada gitu ya hidayah dari Allah atau pesan yang disampaikan dari Allah melalui Pak Ustadz ini tuh nyampe gitu ya ke kita ya. Insya Allah ya. Ya, jazakillah Teh Nur Istiqomah ya. Jazakumul khair Pak Ustadz dan tim untuk ilmu yang bermanfaat. Walau suara putus-putus, Masya Allah masih tetap bisa mengikuti kajian tersebut dengan baik. Insya Hatur Allah. nuhun. Bukan hanya sekedar tahu ya, tapi harapannya kita tuh mau dan mampu ya. Harapannya Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu gitu kan ya. Ini penting sekali gitu kan ya, mudah-mudahan harapannya ini menjadi bekal juga sih buat Bapak ya gitu kan. Di dalam mencari materi juga kan sebenarnya kan namanya dakwah itu pada hakikatnya kan dua arah gitu kan ya, terutama untuk Bapak sendiri ya, harapannya nih Bapak juga mohon doanya ya dari semuanya, bukan hanya Bapak itu bukan hanya sekedar materi gitu, tapi harapannya Bapak juga yang bisa mengamalkan, mungkin seperti itu ya. Sama-sama ya di sini. Bangga, mungkin ada kalau misalkan ini udah jam berapa? Udah jam 9 kurang juga Teh Rizka. Mungkin kalau misalkan itu kita sama-sama ya mungkin sebagai closing statement mungkin ya, atau penutupan lah mungkin ya, kalau mungkin tidak ada lagi ya, atau mungkin mangga kalau misalkan mau bertanya boleh ya melalui akun Saung Ta'aruf ya Teh Rizka ya. Insya Allah mungkin kita akan jawab bisa melalui melalui Instagram mungkin ya, mangga, atau mungkin ke admin ya Teh Rizka ya. Iya, Tapi mungkin betul. sebelumnya kita sama-sama ya ini bahwa bahwa membangun ya fondasi iman dalam keluarga itu bukan sebuah kerjaan sehari atau 2 hari ya,
tetapi itu sebuah perjalanan yang sangat panjang yang membutuhkan kesabaran, ya, keteladanan dan keikhlasan. Kita mungkin ya pernah lelah, pernah jatuh, pernah merasa tidak mampu, namun selama kita terus melangkah menuju Allah, tidak ada satupun usaha yang sia-sia. Ya. Setiap doa yang terucap, setiap air mata yang ingin memperbaiki keluarga, langkah kecil menuju ketaatan, semua itu izin kita kepada Allah, kepada keluarga yang Allah titipkan kepada kita. Ingat ya, kita sama-sama harus ingat bahwa keluarga adalah amanah, ya, amat terindah, dan sekaligus itu ujian besar di tengah derasnya dunia yang menawan banyak kelalaian, ya. Hanya imanlah yang mampu menjaga kita tetap teguh. Kenapa? Karena itu mari ya kita sama-sama rawat rumah kita dengan cahaya Al-Quran, kita hidupkan ya dengan ibadah, kita lembutkan dengan kata-kata baik, dan kita kuatkan dengan doa. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap rumah kita itu sebagai taman-taman kecil menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa ya. Silakan untuk untuk menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya Allah, ya Tuhan yang membulak-balikan hati, luruskanlah hati kami, hati pasangan kami, hati anak-anak kami, agar selalu berada dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah rumah kami tempat turunnya ketenangan, sakinah, rahmat, dan penuh keberkahan. Jauhkan dari rumah kami pertengkaran, kebencian, dan bisikan setan. Hiasi rumah kami dengan sholat, Al-Quran, dan zikir kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata dan hati kami. Jadikan mereka hamba-hambamu yang soleh dan soleha, yang kuat imannya, lembut akhlaknya, dan indah perilakunya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, panjangkan umur mereka dan kebaikan, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak yang mampu membahagiakan mereka. Allah, jika dalam keluarga kami ada yang sedang sakit, sembuhkan. Jika ada yang sedang bersedih, hiburkanlah. Jika ada yang sedang terlibat masalah, mudahkanlah urusannya. Jika ada yang hatinya gundah, tenangkanlah dengan cahaya rahmat-Mu. Ya Allah, tetapkanlah langkah kami di jalan iman. Jaga lisan kami dari kata-kata yang melukai. Jaga hati kami dari sifat yang merusak. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Waktub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina iman. Rabbi habli minas sholihin. Rabbani muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana inna fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Pak Ustadz atas tadi materi yang sudah disampaikan mengenai membangun fondasi iman yang kuat dalam keluarga ya. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz mungkin yang tadinya ngeblank gitu ya, bagaimana caranya membangun iman yang kuat dalam rumah tangganya gitu, atau mungkin singgelilah barangkali yang memang butuh bekal nih untuk
pernikahannya nanti gitu ya, untuk rumah tangganya nanti itu tetap sampai ya ilmu yang disampaikan Pak Ustadz kepada kita, walaupun mungkin tadi ada sedikit kendala, tapi itu tidak menurunkan semangat teman-teman ya untuk terus, harapannya nanti kita bisa bersilaturahim lagi ya di hari Sabtu atau Ahad depan ya gitu, Masya Allah. Dan semoga mungkin ini ujian daripada teknis ini, teknis dalam kajian ini mungkin itu hanya sebagian kecil ya yang kita rasakan, dibandingkan mungkin nanti ujian dalam rumah tangga ya, Masya Allah gitu ya, akan lebih menantang lagi ya Pak Ustadz ya. Jadi dilatihnya dari sekarang nih ya Pak Ustadz. Dari Masya Allah ya kita Masya Allah ya, tapi semoga nanti kedepannya bisa lancar ya. Terus hatur nuhun juga tadi barangkali untuk Kang Hafid ya, salam kenal juga dari kami semua. Nah kalau misalkan teman-teman nanti yang di Bandung khususnya atau di Cimahi gitu ya, ingin bersilaturahim sama Pak Ustadz secara offline gitu, karena biar enak mungkin ya, pengen sharing gitu kan langsung sama Pak Ustadz, itu boleh ya Pak Ustadz ya, sangat terbuka ya gitu. Saung ta'aruf, saung ta'aruf ini tuh kita adanya di Cimahi ya kalau untuk tempat ya, jadi mangga boleh bisa bersilaturahim langsung sama Pak Ustadz di sana ya, kalau barangkali ada yang mau curhat-curhat ya secara private ya Pak Ustadz ya. Insya Allah ya. Karena memang kalau dalam membangun keluarga ini tuh wow, luar biasa sekali gitu ya, ujian, tantangannya, sama godaannya juga gitu. Gitu. Jadi memang perlu untuk ada yang mengingatkan kita lah gitu ya, ada yang membimbing kita gitu ya, mungkin guru ya, guru yang bisa membantu kita lah meluruskan niat dalam pernikahan gitu ya, ataupun mungkin yang lain-lainnya ya. Ya paling gitu ya kalau dari saung ta'aruf gitu ya. Kita cukupkan saja sampai sini ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir ya Bapak Ibu gitu ya, yang sudah berkeluarga ataupun singgerilah gitu, yang mungkin baru pertama ikut kajian. Terima kasih, atau mungkin yang sudah sering ikut kajian ya, terima kasih juga. Insya Allah paling dari saya segitu ya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya, nuhun ya Kang Yanwar, Bu Dewi, Bu Dwitika ya, Teh Nur, Kang Hafid, Nur Isti, Muhammad Niko ya, Dasri Murtini. Insyaallah.